Halo teman-teman, sebelum saya menganalisa pergerakan market Euro USD, di sini saya meminta tolong untuk bantu like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, kemarin itu konten sebelumnya saya udah membahas tentang GBP USD, di mana ya di sini masih running. Dan kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Selain GBP USD, saya juga membagikan analisa saya di market-market yang lain seperti ini CAD JPY. Ini saya udah posting di grup Telegram saya, di mana di sini harga running dan masih terpantau floating ya. Di sini juga ada NZDJ CAD juga ya teman-teman. Ini juga udah saya share, di mana di sini hampir banget SL, tapi kemudian harga merespon berbalik arah dan ya kita tunggu hasilnya seperti apa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita balik lagi di market Euro USD, di mana di sini untuk time frame H4 teman-teman bisa lihat ini kan ada sebuah struktur market ya. Di sini kita mencoba untuk menganalisa nih teman-teman. Sebenarnya harga ini mau kemana sih? Kalau dilihat kan kesannya agak nggak beraturan nih teman-teman. Oke, di sini kita bakal lihat dulu. Kita buat sebuah pola interline-nya, di mana di sini harga itu selalu membuat higher low dan lower low-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri, dan di sini teman-teman bisa lihat harga melakukan break ya. Dan sekarang kita akan membuat daerah-daerah penolakan untuk melihat daerah demand nih teman-teman. Di sini ada daerah penolakan yang cukup kuat karena di samping sebelah kanan itu harga kembali tertolak. Namun selanjutnya harga mampu melakukan penembusan. Oke, kalau gitu di sini kita buat dulu daerahnya teman-teman biar bisa makin kelihatan. Di mana harga ini setelah melakukan break maka harga ini akan mencari daerah demand-nya. Nah, pertanyaannya di mana daerah demand itu berada kan teman-teman. Ini adalah pergerakan yang cukup panjang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kita bisa buat untuk daerah penolakan yang tadi udah kita tandai teman-teman. Jadi di sini kita buat daerah demandnya. Walaupun kita tahu harga selalu membuat lower low, berarti potensi terbesarnya adalah harga kembali melakukan penembusan. Tapi kan nggak bisa begitu aja langsung main tembus-tembus aja kan, kecuali ada faktor fundamental nih teman-teman. Jadi menurut saya tetap ada titik-titik penolakan di daerah demand yang sudah kita buat nih teman-teman. Karena kita follow the trend, maka kita akan melakukan entry sell. Sekarang di manakah daerah supply berada nih teman-teman? Untuk itu kita ukur atau kita cari tahu di mana daerah supply itu berada dengan menggunakan Fibonacci retracement nih teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita udah dapat daerah untuk kita melakukan setup entry sell-nya. Ini daerah supply yang sudah kita ukur menggunakan Fibonacci retracement, dan ini sifatnya memang sedikit subjektif. Jadi teman-teman bisa punya persepsi sendiri tentang bagaimana menggunakan Fibonacci retracement. Ya silakan saja diimplementasikan teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah buat daerah untuk setup sell-nya. Untuk risk and ratio-nya saran saya sih 1:1,5 atau 1:2. Tapi kalau misalnya teman-teman itu mau lebih dari itu, misalnya 1:2,5, 1:3, 1:4, ya silakan aja. Tapi teman-teman harus paham tentang resiko. Dan ini adalah pergerakan yang besar ya, time frame-nya aja H4 nih teman-teman. Dan apabila teman-teman cocok dengan daerah entry sell-nya, teman-teman bisa menggunakan metode untuk menentukan lokasi. Nih lokasi ya, lokasi di mana teman-teman titik entry-nya. Misalnya teman-teman punya metode yang berbeda-beda, ya silakan saja diimplementasikan. Misalnya teman-teman itu menggunakan setup engulfing atau dominant break, ya silakan aja teman-teman. Atau teman-teman menggunakan moving average, ya silakan aja untuk menentukan di mana sih lokasi. Yang penting itu udah di dalam order block supply-nya nih teman-teman. Dan jangan lupa diukur untuk daerah SL-nya itu teman-teman bisa toleransi nggak untuk itu. Nah sekarang ini kita mau buat daerah demand-nya teman-teman, di mana daerah ini kita anggap adalah daerah demand yang cukup kuat karena kita ukur menggunakan Fibonacci juga ya teman-teman. Dan analisa pergerakan selanjutnya yang lebih panjang lagi, jangan lupa ini H4 jadi panjang banget. Itu harga akan melakukan kenaikannya karena apa? Dari mulai lower low-nya dia akan mencari higher low-nya, dan menurut saya pola seperti ini lebih punya potensi untuk berulang dan teman-teman bisa melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan market itu terjadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat daerah lower high-nya di break, dan ini kan lower high-nya terus di break, lalu kemudian harga melakukan kenaikan namun tidak dapat melakukan break kembali pada daerah higher high-nya nih. Jadi sekarang untuk Euro USD kita lebih fokus untuk cari daerah sell-nya teman-teman. Kalau teman-teman follow the trend, ya teman-teman bisa lihat pergerakan besarnya seperti apa. Karena di pergerakan kecilnya juga itu selalu ada struktur marketnya sendiri teman-teman.
Jika dibuat pergerakannya, maka harga melakukan penurunan ke demand-nya, lalu kembali melakukan kenaikan untuk membuat head and shoulder atau daerah lower high-nya, lalu kembali melakukan penurunan yang cukup signifikan. Jadi ini hanya bersifat analisa ya teman-teman. Tapi kalau kita follow the trend, maka kita punya peluang untuk lebih besar benar daripada salah nih teman-teman. Untuk memastikan bagaimana pandangan kita tentang pergerakan arah market, maka kita bisa melihat secara lebih luas lagi ya. Di sini saya perkecil lagi dan saya buat di mana harga itu kemudian seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Maka kalaupun melakukan kenaikan ya teman-teman udah punya gambaran, maka kenaikan tuh akan bersifat apa? Apakah kenaikan itu bersifat rally berkepanjangan atau hanya bersifat pullback? Apalagi kalau kita tarik seperti ini, nah ini udah makin kelihatan lagi bahwa kalaupun ada kenaikan, maka ini peluang lebih besarnya kenaikan hanya bersifat pullback nih teman-teman. Dan harga menurut saya akan kembali melakukan mencari daerah lower low dan ingin melakukan penembusan. Jadi di sini kita tandai dulu. Kalaupun misalnya ini adalah pergerakan terakhir dia sebelum melakukan reversal, maka daerah lower low ini lebih punya alasan untuk tidak di break lah teman-teman. Jadi apabila harga ingin melakukan sebuah gerakan reversal, maka di harga sebelah kanan itu dia akan membuat lower high-nya lalu melakukan penembusan yang cukup signifikan, setelah itu melakukan koreksi dan kembali melanjutkan perjalanannya nih teman-teman. Kira-kira seperti inilah kalau misalnya ini opsi kedua, harga akan melakukan reversal. Tapi pada intinya secara garis besar harga tetap akan mengalami penurunan karena memang strukturnya seperti itu. Jadi kalau kita follow the trend, maka kita saat ini mencari di mana daerah kita akan melakukan entry sell. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan, melihat dengan seksama video ini. Semoga aja video ini bisa bersifat informatif dan edukatif. Jangan lupa teman-teman untuk bantu like, komen, dan subscribe-nya, terutama like-nya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau gabung di grup Telegram saya, sinyal gratis, itu klik aja link ada di kolom komentar. Good luck everyone and enjoy the trade.